Hai 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 hai, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku ngajakin kalian untuk di segmen masak bersama aku. Jadi untuk menu siang hari ini seperti yang tadi kalian udah ngikutin perjalanan aku. Jadi kita udah belanja sebelumnya. Hari ini kita nyajiin adalah sop ubi khas dari Makassar. Untuk bahan-bahannya sendiri ada beberapa bahan yang emang saya nggak nemuin di sini, tapi mungkin mudah-mudahan ini bisa mengobati kerinduan anak-anak rantau yang ada di pulau ini. Untuk bahannya sendiri pasti daging sapi. Kemudian saya udah siapin air mendidih. Nanti kita bikin kaldunya. Dagingnya kita cemplungin ke dalam sana. Kemudian untuk mie-nya sendiri aku pakai mie telur karena nggak dapat mie kuning, jadi aku pakai mie telur. Untuk singkong atau ubinya kita substitut karena saya nggak menemukan singkong tadi di tempat kita belanja. Untuk kondimennya atau bumbu-bumbunya yang lain tentu kita pakai bawang putih, bawang merah, kemudian ada lada dan kaldu bubuk. So nggak perlu menunggu lama, airnya saya udah panasin, kita akan cemplungin dagingnya. Tangan udah bersih ya, saya udah cuci. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk bikin kaldunya sendiri kita masukin dagingnya dulu untuk mendapatkan kaldu dari daging ini. Kalau kalian lihat ini adalah saya untuk persiapan untuk merebus mie. Setelah ini mendidih, kita akan rebus mie. Kalau dari saya sendiri, saya biasanya nambahin sedikit minyak supaya mie-nya tidak menggumpal. Sambil menunggu yang lain, saya sambil untuk merajang atau motong-motong kondimennya yang lainnya seperti daun sop dan onion leaf. Oke, sambil menunggu kaldunya mendidih, tadi kalau kalian ada lihat ada buih-buih itu kita buang karena merupakan darah dari dagingnya. Kemudian sambil menunggu ini kita menyiapkan bumbu-bumbunya, yaitu ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada jahe dan juga pala. Jadi nanti jahenya kita geprek, kita masukin ke sini, palanya juga kita masukin ke sana. Untuk takarannya itu kalau saya untuk di panci yang kecil ini saya pakai 5 siung bawang putih dengan ukuran yang sedang. Kemudian nanti ada lada saya campur ke sana dan juga bawang merah beberapa siung ya. Oke, sambil menunggu semuanya matang. Ini airnya sudah mulai mendidih. Kita simpan sebentar. Aduh, jangan sampai dia kotor. Kita ulek bumbunya ya. Kita pakai bawang putih, kemudian ada lada. Sup, hati-hati, dedaunan berjatuhan. Oke, karena syuting ini lagi di outdoor, jadi angin juga akan salah satu faktor untuk mempengaruhi kebersihan makanan. Jadi sebisa mungkin coba kalian pastikan semuanya hygiene dan bersih. Untuk sementara aku ngulek bumbunya, bawang putih kita ulek. Nanti setelah halus kita tambahin dengan merica atau lada. Setelah itu kita tambahin garam dan kita masukin ke dalam kaldunya. Saya tambahin garam sedikit. Kita ulek sampai halus ya.
Oke, jadi ini jahe tadi saya udah geprek, kita masukin biar dagingnya nggak terlalu bau. Kemudian palanya juga kita masukin, menambah aroma dan cita rasa. Bumbunya udah halus, tambahin lada secukupnya. Setelah ini kita masak sebentar bumbunya, kita tumis, kemudian kita campurin ke dalam kaldu dagingnya. Oke, ini sudah halus, kelihatan seperti ini. Nanti kita tumis sebentar, baru kita campurin ke kaldu daging. Sekarang karena airnya udah mendidih, kita masukin mie telur. Karena saya nggak ketemu mie Eko, saya nggak ketemu dengan mie kuning, jadi kita pakai mie telur. Wow, kita masukin ya. Oke, kalau minyak kalian rasa sudah matang, kita angkat dan tiriskan. Sebentar kita campur untuk, ini sebenarnya aku bilangnya sup ubi, tapi karena ubinya nggak ada, jadi kita bikin sup apa adanya aja. Tapi buat kalian yang mau masak nanti pakai ubi atau singkong ya, digoreng. Oke, kita tiriskan sebentar. Kalau sudah selesai, biasanya saya bikin sambal. Nah, kan nggak lengkap makan kalau tanpa sambal ya, apalagi kita bikin sup. Kalau orang Makassar bilangnya sup. Nah, untuk itu saya biasanya campurin adalah cabai rawit. Cabai rawitnya saya rebus beberapa saat. Kita kecilin dulu. Kita ambil beberapa cabai rawit biar gampang aja diulek. Oke. Kita rebus sebentar cabenya biar gampang aja diulek karena nggak ada blend. Kemudian masukin bawangnya, kan saya suka pakai bawang, jadi saya pakai bawang merah ya. Jadi kita tumis sebentar bumbunya biar matang, kemudian kita masukin ke dalam kaldunya. Setelah ini selesai dan kita bisa plating makan. Jadi kalau lihat kaldunya ini sudah mulai berwarna coklat, itu karena tadi saya lupa videokan. Jadi saya udah nambahin kaldu sapi, kemudian saya tambahin juga kaldu jamur sebagai penyedapnya, dan ini tambah bumbunya lagi. Setelah ini kita koreksi rasa. Kalau sudah enak, kita tunggu sampai wangi. Kalau kalian lihat, maaf, ini wanginya udah tercium sampai di sini. Kemudian kaldu sapinya juga udah wangi dengan aroma pala dan jahe. Saya rasa ini sudah cukup. Kita tinggal tuang ke dalam kaldunya. Oke, kita koreksi rasa. Kalau kurang lada atau kurang garam, tinggal kita tambahin. Kita coba. Kurang garam dikit. Dan menurut saya masih kurang merica ya. Jadi saya tambahin sedikit merica. Tambahin sedikit aja. Oke.
Kita biarkan mendidih sebentar, kurang lebih 2 atau 3 menit. Dagingnya juga udah mateng nih, kalian lihat. Kaldunya juga udah berwarna. Ups, kalian hati-hati ya. Ini tadi cabai yang sudah saya rebus, kemudian saya ulek kasar aja karena kita nggak punya chopper. Semuanya serba apa adanya. Oke, sekarang kita ngulek kasar aja untuk bikin sambal, karena kalau makan tanpa sambal tuh kayak ada yang kurang, apalagi Indonesia ya. Hati-hati. Nah, tadi kita udah rebus. Ini cukup berair. Jadi buat kalian yang takut akan pedas sambal, hati-hati dengan airnya ya. Dari tadi gangguannya adalah angin. Begini aja karena ulekannya juga kecil, ini agak lumayan ekstra. Kita panasin minyak untuk kita tumis. Jadi kalau sambal aku nggak banyak-banyak, aku cuma tambahin sedikit garam sama kaldu jamur biar nggak mempengaruhi rasa sopnya ya. Ini kalian udah lihat mendidih, kita biarin dulu. Kalau minyaknya udah panas, tinggal kita masukin. Hati-hati ya, pasti akan ngeciprat. Cukup dengan ulek kasar aja, kita panasin. Ratannya kemana-mana, aduh kotor kan, dia nggak nempel. Kita harus segera membersihkan cipratan-cipratan. Ini karena angin ya teman-teman, jadi tantangan kali ini adalah angin. Tantangan. Oke, jadi mie yang tadi kita pakai sebagai base-nya, kalau ada singkong rebus harus singkong goreng, kita pakai di sini singkong goreng. Kemudian karena nggak ada, saya ganti aja pakai bakwan. Kita taruh minyak, kemudian kita taruh daging sapinya, harusnya ada kita taruh dedaunan, daun bawang dan daun sup, kemudian jeruk nipis jangan lupa, dan tinggal kita siram pakai kaldunya. Tada, mantap. This is it, hasil kita, sup ubi ala Chef Kim. Jika kalian suka video ini, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for watching and see you on the next video. Ciao, bye bye.